Sampurasun, saya Ihsan dari DPP LSM Gebrag telah mempunyai kesempatan yang sangat bagus bertemu dengan Ketua Umum DPP LSM Maung Kaboa, Waugun. Wak, Ihsan mau nanya nih, Wak. Ya. Kan rekam jejak kita tuh banyak nih, Wak, tentang tindak pidana korupsi ya, Wak ya. Korupsi ya. Ya, dalam di waktu 1 Maret kita ke KPK dan juga ke Kejagung. Nah, Wak, Ihsan mau nanya nih. Kalau misalkan kan rekam jejak ini tuh tentang terkait apa ya namanya? Kasus korupsi di Perumda Pasar. Apa Wak tuh hanya Perumda Pasar aja yang Wak pahami? Enggak, kan BUMD teh, Wak, ada banyak, Wak, ada 4, Wak. Di Bandung ya. Ya, di Bandung teh ada PDAM, terus Perumda Pasar Juara, Ya. BI, ya, terus tuh Bank Bandung. Gimana tuh, Wak, menurut Wak? Jangan hanya background kita tuh ngereksi pasar, Wak. Ya. Gitu tah. Kumaha tah, Wak, menurut Wak? Jadi gini ya, dulu itu kita nawarkan lah ke teman-teman bersama bergabung terkait mengkritisi korupsi di Kota Bandung itu dari tahun 2004, Ihsan ya. Saat itu kita bulan Juni kita laporkan kasus Wagros itu kan. Kita dengan LSM Gebrag, Maung Kaboa, PNPR, Cakra Krisis Center dan Aliansi Pedagang pada saat itu. Nah, kita 2024 bulan Juni kita melaporkan ada dugaan korupsi di PD Pasar itu terkait Wagros ya. Yang padahal Wagros diproses di Mabes. Nah, kita Januari itu datang lagi ke KPK menanyakan realisasi. Kan begitu. Terus bulan Februari juga sempat menanyakan. Januari, Februari. Nah, Maret kita ke Kejagung melaporkan dengan yang ada kan. Tambahan ya, selain kita melaporkan Wagros juga melaporkan indikasi korupsi di Perumda Pasar itu yang lainnya kayak Gede Bage dan sebagainya. Nah, kebetulan kita bulan April itu karena wali kota Bandung sebelumnya ke KPK ada konsultasi dan sebagainya sebelum pelantikan itu. Nah, setelah pelantikan itu kita mencium bau aroma adanya jual beli jabatan. Maka kita bulan April itu kan Pak Ihsan sangat tahu ya, kita melaporkan ke KPK dan Kejagung terkait adanya dugaan jual beli jabatan. Kan betul, Pak. Di samping itu juga kita menanyakan realisasi kan tentang penyelesaian tindakan dari KPK terkait Perumda Pasar atau ini. Nah, setelah Maret, April, nah kita bulan April menerima surat dari Kejagung bahwa persoalan pasar telah bukan dilimpahkan, diteruskan ke Kejati ya pada saat itu terkait pasar. Nah, itu satu. Yang kedua juga kita terakhir itu 1 Oktober kita ke KPK juga, pulangnya ke Kejagung menanyakan juga dan menyampaikan bahwa dugaan ini sangat menguat terkait jual beli jabatan kan. Itu 1 Oktober itu kita sampaikan, bahkan menyampaikan beberapa oknum anggota Dekwan. Beberapa itu jumlahnya lebih dari 1 tentunya. Anggota Dewan. Nah, itu. Terus ya pertanyaannya, apakah tidak tahu atau tidak membahas BUMD yang lain? Bukan tidak tahu. Bukan, karena pasar itu kebetulan kita konsultasi komunikasi dengan pedagang, banyak pedagang yang meminta masukan dan sebagainya. Makanya ketika pedagang memberikan masukan dan kita investigasi ada temuan, ya kita laporkan ke APH. Nah, sebetulnya kita ke depan akan mengkritisi BUMD yang lain ya, tentunya ketika kita tahu atau mendengar atau mengetahui ada indikasi-indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Itu juga kita akan sebetulnya BUMD itu perdanya awalnya sama, regulasinya hampir ada kesamaan. Hampir kesamaan, hanya mungkin perbedaannya dari tingkat pelayanan. Itu saja sebetulnya, tapi regulasi awalnya sama. Bahwa BUMD teh ya gitu kena emang Ihsan. Begitu. Jadi artinya kebetulan apa yang kita sampaikan ke APH Jakarta ya, ke KPK atau ke Kejagung, saya tidak butuh validasi, tapi saya bersama-sama dengan teman-teman mengkritisi korupsi. Akhirnya ya kita bisa menemukan titik terang. Kita tanggal 22 Oktober ternyata faktanya Bandung merah ya dari hasil monitoring. Yang kedua, Kejari kemarin kan memanggil
memanggil dugaan jual beli jabatan dan pengaturan proyek yang dilakukan oleh oknum dewan dan orang dekat wali kota. Betul. Nah, ketika pemanggilan OPD sebelumnya, saya dapat informasi Kejari juga memanggil jajaran direksi dan salah satu PT yang beraktivitas di Ciroyom. Nah, pada tanggal 14 kemarin waktu kita aksi itu ke Kejari ditanyakan, kata Kejari jawabannya begini, tentunya pemanggilan itu bukan hanya sekedar ngopi atau silaturahmi, tapi proses hukum. Proses hukum. Artinya Kejari bukan tidak silaturahmi lah ya. Artinya Kejari tidak menyangkal adanya pemanggilan jajaran direksi Perumda Pasar dan salah satu PT yang beraktivitas, kemudian minggu kemudiannya dipanggil juga staf-stafnya. Itu saja Mang Ihsan. Jadi nih, kalau BUMD yang lain contohnya yang mana Kang Ihsan yang akan mau disikapi hari ini gitu. Nah, Ihsan mau nanyain terkait PDAM. Nah, kan di sini PDAM tuh sudah 6 bulan ya PLT Pak Tono. Iya. Udah 6 bulan nih. Lebih kayaknya. Ya, kurang lebih lah ya. Udah 6 bulan nih. Apakah open bidding harus dilaksanakan secepatnya, Wak? Kan gini ya, informasi terkait PDAM ya. PDAM itu dulu, sekarang ada undang-undang, ada peraturan Perumda Tirtawening. Jadi sekarang aturannya Perumda, bukan PD Pasar. Dulu zaman PD Pasar itu, ketika ada kekosongan di salah satu direksi itu bisa dijabat PLT ya. Dulu zaman PD Pasar kosong, ada Haji Ubad dulu itu. Haji Ubad 6 bulan, ditambah lagi 6 bulan, baru dilakukan open bidding. Nah, terus juga terjadi lagi kekosongan jabatan itu pada zaman Andi Salman. Ya, karena Andi Salman diproses garam juara itu. Maka masuklah PLT-nya Ibu Lucy. Saat itu kabagnya kabag ekonomi. Pak Ubad juga pernah kabag ekonomi. Nah, kemarin ada kekosongan. Setelah Pak Erwin dilantik, kan habis nih masa perpanjangannya di rut yang sebelumnya. Maka itu dijabatlah oleh PLT namanya Pak Tono. Pada saat itu Pak Tono masih menjabat sebagai asisten 3 kalau nggak salah. Nah, Pak Tono ini habis Pak 6 bulan, bahkan lebih ya. Kemarin ulang tahun 2 minggu yang lalu, artinya PNS-nya udah lepas. Nah, seandainya diperpanjang PLT itu tidak secara etika tidak bisa oleh Pak Tono karena Pak Tono sudah tidak lagi menjabat ASN nih. Tapi di Permendagri yang baru itu bahwa perpanjangan itu nggak ada, artinya harus segera dilakukan open bidding. Nah, mengingat bahwa PDAM ini adalah salah satu BUMD yang tertua di Bandung. Yang kedua itu pelayanannya luar biasa, pelayanan yang sangat yang sangat mendasar yang terkait kebutuhan air. Ya, air bersih di masyarakat Kota Bandung, juga BUMD penghasil APBD yang cukup luar biasa sebetulnya. Artinya tidak bisa dilama-lamakan kekosongan jabatan. Kenapa? Contohnya gini Pak Ihsan, anak kan musim hujan ya, aya banjir, aya naon dan sebagainya. Artinya ini bisa ada terganggu nih instalasi pipa misalnya. Nah, ini butuh ada penanganan yang baik ya. Dia tidak bisa dengan kekosongan jabatan. Karena kan di PDAM itu ada 4 jajaran direksi itu kan. Butuh secara teknis itu dilakukan oleh direksi yang teknis ya. Tidak bisa oleh direktur, apalagi PLT itu pertama. Kedua, berarti harus yang udah yang definitif lah. Butuh yang definitif atau semua jabatan terisi. Kenapa? Saya menilai bahwa sekarang ini kepemimpinan Kang Parahan dengan Kang Erwin ini sebetulnya dia punya hak prerogatif untuk punya pengembangan bagaimana PAD lebih maksimal gitu secara prerogatif. Artinya sah-sah saja kalau Pak Farhan, Pak Erwin punya terobosan-terobosan hingga bisa membuat SOTK yang baru. Cuman SOTK yang baru ini kan tidak bisa ditetapkan atau dikerjakan oleh PLT lah. Artinya kita ingin melihat lebih pada legitimasinya lebih kuat, definitif gitu. Segera di open bidding. Kalau misalkan gini, Wak, apakah jual beli jabatan ini akan menimpa PDAM? Kacamata saya kalau ini diperpanjang PLT itu pertama, kedua ada SOTK katanya yang mau dibuat SOTK baru ya.
ada bidang yang akan dibuat yang baru. Iya. Kalau oleh PLT justru saya cenderungnya kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang ya, bisa jadi KKN ya terkait bukan jual beli jabatan lah. Kayaknya berimplikasi tulis tonggong we-nya saha ya. Bagusnya itu ya biar legitimasi ya. Iya. Atau merek nyeun lembaga baru di dalam untuk kemajuan PAD nggak masalah itu kan. Ketika tapi mungkin harus yang berkompeten mungkin Wak. Berkompeten dong. Ya. Nah, itu selalu ada asesmen dan sebagainya gitu. Tapi untuk jajaran direksi hari ini ya perlu ada open bidding. Secara etika itu kalau dipeltekan lagi, kapan atuh pemerintahan Farhan Erwin akan membuat terobosan ya di BUMD gitu kan, terobosan untuk lebih meningkatkan PAD sesuai dengan janji kampanye ya. Tentunya kalau saya pribadi lebih secara etika ya, kita nanti regulasinya kita buka ya. Secara etika kayaknya di PLT-kan lagi ya 6 bulan ku bukan ASN itu secara etika memalukan lah. Kita sangat bisa melakukan open bidding sebetulnya untuk kemajuan Bandung juga dan PAD Kota Bandung lah di sektor Perumda Tirta Wening gitu. Tapi ada nih isu-isu yang berkembang nih di luar. Kan PLT yang Perumda PDAM Tirta Wening ya. Tirta Wening. Itu tuh kan PLT-nya baru sekali nih atau atulah cenah minimal 2 periode gitu loh. Iya, kalau kembali ke aturan PD bisa loh 2 kali ya 6 bulan. Cuman ini kan Perumda mesti dilihat dulu regulasinya, oke? Tapi secara etika, kalaupun di 2 kali kan, ada perpanjangan 6 bulan lagi, ya tidak oleh Pak Tono, karena Pak Tono itu kalau nggak salah seminggu 2 minggu yang lalu itu dia melaksanakan ulang tahun, artinya dia sudah pensiun, Kang. Bisa lah misalnya 6 bulan lagi misalnya itu hak Pak Wali Kota. Tapi tidak harus oleh Pak Tono, harus kepada ASN yang masih menjabat. Kan di situ ada kabag ekonomi, mungkin ada asisten yang lain yang bisa tentunya. Tidak harus Pak Tono. Cuman kan hari ini sangat memungkinkan dan bisa kayaknya untuk dilakukan open bidding sebetulnya karena PDAM ini ya yang saya katakan tadi ini sebetulnya daripada BUMD yang lain tuh yang terbilang bagus PAD-nya ya PDAM. Maka ini butuh segera diisi kekosongan jabatan. Berarti harus secepatnya pansel ya, panitia penyeleksi. Oh iya, harus segera dibentuk. Betul. Wah, tapi kalau misalkan sudah dibentuk nih, dalam jangka berapa bulan berarti kekosongan itu akan terjadi, Wak? Ya, kan bisa jadi oleh kan mereka juga ASN yang masih menjabat ya. Ada kabag ekonomi, ada asisten yang lain yang masih PNS kan. Itu pertama. Yang kedua, persoalan tadi itu tidak ada kendala. Kendalanya hanya tinggal keseriusan dan niat baik wali kota saja selaku KPM. Itu aja. Gitu. Nah, sekarang PDAM sudah, Perumda sudah jelas, Perumda Pasar mah udah jelas wa mengolotok kayaknya. Lamun misalkan dia Bang Bandung ya kumaha. Jadi ada kesan ya beberapa aktivis ya, tapi saya juga sangat mentoleransi ya ketika ada pro dan kontra. Ketika kita bergerak ada yang pro dan kontra, ada informasi bahwa mau Kabuah dan teman-teman yang honor Perumda Pasar. Sebetulnya tidak ya Pak Isan. PDAM juga sama regulasinya. Bang Bandung sama karena itu kan Perumda ya. BI juga sama. Ya itu Perumda regulasinya sama, hanya peranan beda. Seperti gini aja. Bahwa Bang Bandung itu diindikasikan salah satu lembaga BUMD yang dinikmati oleh segelintir orang. Ini informasi seperti itu, termasuk ya hanya bisa dikonsumsi, dimanfaatkan oleh segelintir orang ya, oknum-oknum lah. Ya siapa lagi kalau bukan ASN ya kan begitu. Ngagadekeun SK dan sebagainya. Bahkan beberapa oknum pengusaha juga ada yang melakukan itu. Bahkan saya beberapa bulan yang lalu, awal tahun itu saya diminta ya karena orang PNS-nya dekat dengan saya itu diminta untuk diam, tidak mengomentari urusan adanya SPK bodong di Bank Bandung itu, kan dari salah satu pengusaha. SPK-nya SPK bodong dan melibatkan Sekcam dan salah satu camat ya. Ya kita kan demi Bandung mau diam lah, selama itu mau dibereskan. Tapi alhamdulillah katanya mau dibereskan. Nah sekarang BI waktu pertama dibentuk itu bukan tidak ada persoalan, mesti ada persoalan ya di zamannya. Pada saat itu kan ada
ada pembangunan pembangunan Taman Sakura tuh. Iya. Nah, bahkan di selatan itu ada aset sekitar kurang lebih 48.000 meter persegi yang itu menjadi implikasi hukum. Bukan kita nggak tahu Pak Ihsan ya. Cuman kan tidak harus kita secara vulgar lah gitu kan. Kebetulan aja Perumda Pasar ini karena ada masukan dari pedagang, ada permintaan kan pedagang ini kayak di Ciroyom, Ceur Geulis itu kan statusnya kasihan tidak jelas. Maka kita butuh membantu mereka, intinya seperti itu. Artinya kalaupun saya bukan pedagang, LSM teman-teman bukan pedagang, ada kewajiban mengkritisi BUMD. Kenapa? Karena ada penyertaan modal. Dan penyertaan modal itu insya Allah dari pajak-pajak masyarakat. Disitulah kami ingin mengkritisi. Kebetulan ada pedagang juga yang meminta masukan dan meminta arahan bagaimana tentang status mereka. Nah, status mereka kayak di Ciroyom ini nggak jelas Pak. Setelah BAST itu nggak jelas, asetnya nggak jelas. Nah, termasuk di Cijerah, kan sedih. Pasar udah dibongkar, pindah ke TPS, tempat penampungan sementara. Tapi regulasinya, legalitasnya can jelas Pak. PBG, IMB can jelas. Nah, apakah PBG dan IMG itu tidak dikeluarkan karena kesalahan oknum daripada pemerintah? Tidak Pak. Ya, dasar daripada keluarnya PBG atau IMB, dulu itu IMB sekarang PBG, itu berdasarkan dokumen. Dokumen lengkapnya dikeluarkan, tidak boleh ditahan. Kan begitu. Nah, nanti adapun di pertengahan jalan diketahui ada dokumen itu palsu, ya itu dengan sendirinya batal. Bahayanya Pak, apakah ketika ini PBG-nya atau legalitasnya nggak keluar, nah TPPS-nya udah jadi, pasar udah dibongkar, apakah ini nggak akan kejadian kayak Ceur Geulis? Itu pertama yang harus diingat. Kedua, Ciroyom ada rencana rapid. Ya, ketika ditanya nih sama unsur masyarakat kepada wali kota terkait pasar, wali kota jawab, buat dia jadi wasit. Silakan aja negosiasikan, nggak mungkin Pak. Wali kota ini kan selaku KPM. Ya, punya hak prerogatif. Kok suruh nego sendiri. Bahkan ditanya bagaimana Perumda Pasar bisa nggak dikembalikan ke dinas, ngomong tidak bisa. Wali kota ini nggak boleh bisnis. Nah, saya sedih punya pimpinan seperti itu. Dia nggak baca perda bahwa wali kota itu selaku KPM, itu pertama. Kedua, kenapa tidak Perumda Pasar di ujung tanduk tidak bisa dikembalikan ke dinas? Bisa. DLHK dulunya Dinas Lingkungan Hidup. Terus PD Kebersihan. Kembalilah ke DLHK. Lah kenapa tidak? Ini kan buat penyelesaian lebih baik. Sekarang Perumda Pasar dipaksakan, aset hilang, pendapatan nggak jelas, karyawan gajinya nggak jelas, kan kasihan. Kan namun dianggap dolim ini. Nah, maka artinya ketika wawancara itu dari unsur masyarakat, ada videonya yang beredar juga di beberapa media online juga keluar bahwa wali kota memposisikan sebagai wasit. Itu saya merasa sedih lah punya pemimpin tidak gagal paham lah dalam perda. Ini tidak boleh terjadi lah kepada pimpinan Kota Bandung di kemudian hari. Berarti pedagang yang jadi korban nih Pak. Jadi korban Pak. Kan hari ini butuh kehadiran wali kota selaku KPM untuk menyelesaikan. Tapi juga tidak bisa disalahkan wali kota. Karena keputusan revitalisasi di Cijerah dan di Ciroyom itu diambil saat ke zaman PJ Pak. Emang wali kota sekarang dan wakil nggak bisa disalahkan. Cuman ada statement yang saya rasa mencederai perasaan. Baik perasaan masyarakat selaku yang menyimpan pajak, perasaan pedagang tradisional yang butuh kehadiran wali kota. Kok wali kota ngomong wasit? Kan ini wali kota ini apakah tidak membaca perda gitu, atau dia itu sebelumnya tidak mempersiapkan diri jadi pemimpin di Kota Bandung, kok nggak paham perda? Ini saya sedih, sangat sedih sekali. Tapi mudah-mudahan ini ada kehilapan saja wali kota. Jadi artinya wali kota tetap harus hadir di BUMD kapasitas sebagai KPM, baik itu di Perumda Pasar atau di PDAM. Karena ada jabatan yang melekat pada wali kota, yaitu KPM, kuasa pemilik modal. Mudah-mudahan wali kota menyadari kehilapan itu dan tidak perlu malu sebetulnya, karena ada proses wali kota bisa hadir tanpa dikatakan atau disangka berbisnis. Itu di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, itu bisa dia hadir di situ. Sebab tidak bisa disalahkan juga sih wali kota sekarang, karena setahu saya revitalisasi yang diambil oleh Perumda Pasar rencananya itu tidak diketahui oleh wali kota dan wakil wali kota definitif hari ini, karena diambil keputusan pada saat PJ yang saya tahu ya. Begitu Pak Ihsan. Tapi yang terpenting hari ini adalah
saya tetap punya bukan punya masukan sebagai masyarakat, ya lebih baik kenlah PD Pasar mah nunggu RUPS mungkin ya Februari. Tapi ini PDAM tuh karena ini PAD-nya cukup besar di sana, BUMD yang cukup lama, cukup tua ya berdiri. Ini harus segera open bidding. Kalaupun Pak Wali Kota Bandung selaku KPM untuk persiapan lebih matang dilanjutkan lagi 6 bulan, itu tidak harus oleh Pak Tono. Betul. Gitu ya, karena Pak Tono udah ansik itu adalah dia pensiun. Begitu, secara etika ya, etika gitu aja. Siap. Paling gitu aja, Wak. Ngobrol santai kita. Ya. Terima kasih untuk Wak Ugun telah hadir di podcast kami, Wak. Podcast non serba-serbi Bandung. Serba-serbi Bandung gitu. Terima kasih, Wak. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Sampurasun. Cak.